melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangku Palaran, bukan lagi Pangku Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu Olesio yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, "Pa, merdeka! Pa, merdeka! Pa, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Pesan sang ibu. Tak kalah aku menyerungkan pedang dan bersimpuh di atas pangkuannya. Tertumpah rasa kerinduanku pada sang ibu. Tangannya yang halus mulus membelai kepalaku. Tergetarlah seluruh jiwa ragaku, musnahlah seluruh api semangat juangku. Namun sang ibu berkata, "Anakku sayang, apabila kaki sudah melangkah di tengah padang, tancapkanlah kakimu dalam-dalam dan tetaplah terus bergumam, sebab gumam adalah mantra dari dewa-dewa. Gumam mengandung ribuan makna. Apabila gumam sudah menyatu dengan jiwa raga, maka gumam akan berubah menjadi teriakan-teriakan yang nantinya akan berubah menjadi gelombang salju yang besar, yang nantinya akan mampu merobohkan istana yang penuh kepalsuan, gedung-gedung yang dihuni kaum munafik. Tatanan negeri ini sudah hancur, anakku, dihancurkan oleh sang penguasa negeri ini. Mereka hanya bisa bersolek di depan kaca, tapi membiarkan punggungnya penuh noda dan penuh lendir hitam yang baunya kemana-mana. Mereka selalu menyemprot kemaluannya dengan parfum luar negeri. Di luar berbau wangi, di dalam penuh dengan bakteri.
Dan hebatnya, sang penguasa negeri ini pandai bermain akrobat. Tubuhnya mampu dilipat-lipat, yang akhirnya pantat dan kemaluannya sendiri mampu dijilat-jilat. Anakku, apabila pedang sudah kau cabut, janganlah surut, janganlah bicara soal menang dan kalah, sebab menang dan kalah hanyalah mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi muncul dari sebuah keinginan. Keinginan hanyalah sebuah hayalan yang hanya akan melahirkan harta dan kekuasaan. Harta dan kekuasaan hanyalah balon-balon sabun yang terbang di udara. Anakku, asalah pedang, ajaklah mereka bertarung di tengah-tengah padang, lalu tusukkan pedangmu di tengah-tengah selangkangan mereka. Biarkan darah tertumpah di negeri ini. Satukan gumamu menjadi revolusi. Pidato Bung Karno. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar negara Indonesia yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan yang saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, suatu dasar yang benar-benar dapat mempersatukan rakyat Indonesia untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku sebenarnya adalah utusan atau wakil dari revolusi Indonesia. Revolusi ini bukan revolusi Soekarno, tapi revolusi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pacaran sama aktivis. Dia tak punya banyak waktu untukmu yang manja, menuruti keinginanmu seolah menjadi penjaga. Baginya idealisme adalah kehidupan, kamu adalah pilihan, dan prioritasnya adalah kebenaran. Jangan, kamu tak akan kuat. Apalagi kalau kamu cemburuan, karena dia akan menjadi objek pandangan. Kecuali jika kamu seorang pejuang yang siap menjadi rahim peradaban dan menjadi bunga revolusi di masa depan. Teriakan lantang menggema semesta kala penindasan rakyat kau tolak, menggenggam semangat perjuangan melawan penjajah di negeri sendiri, merelakan keringat bercucuran demi keadilan untuk Indonesia Raya. Merah putih kau genggam erat sebagai simbol api terhadap bangsa. Ibu Pertiwi meringis dalam penjara kedamaian semesta, menyaksikan budak-budak pemerintahan bersanding mesra dengan pikiran kotor yang menodai bangsa sendiri. Kita adalah mahasiswa, pejuang tangguh penuh wibawa yang menjadi harapan Pertiwi dan bangsa. Kita adalah mahasiswa tak kenal lelah, tetap berdiri melawan ombak penindasan. Kita adalah mahasiswa yang menjadikan tanah air kita surga di atas tanah air sendiri. Bukan pangkat yang membesarkan kita,
bukan gelar yang membesarkan kita, namun kita besar karena berjuang. Hidup mahasiswa. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur, ucap Suhuggi suatu ketika. Benar saja, aktivis tersebut tidur dalam keabadian di Gunung Semeru. Dan sungguh, hidup penuh bahaya seperti Suhuggi atau Christopher McCandless jauh lebih baik daripada hidup aman tapi terbelenggu dalam penjara kota. Ya, kita di penjara. Tak percaya? Baiklah, kau bisa saja pergi untuk mengejar impianmu sekarang juga, detik ini juga. Tapi dirimu malah memilih untuk berbaring di kamarmu yang hangat, membaca tulisan ini dalam kenyamananmu. Kau lupa bahwa di luar sana ada petualangan yang menantimu untuk menjadi manusia, untuk membuatmu sadar bahwa dirimu bukan mesin yang mesti sekolah, kuliah, lalu mati tanpa pernah mengerti kenapa kau dikirim ke muka bumi. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu, atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mendalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, sayangku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari sini, sayangku. Kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku, tegaklah ke langit atau awan mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita takkan pernah kehilangan apa-apa.